Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Mutiara. Saya diminta membawakan materi Basic Safety Training mengenai dasar-dasar pertolongan pertama pada kecelakaan. Materi kali ini yaitu mengenai anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Tujuannya dari pembelajaran ini yaitu peserta diklat diharapkan mengetahui dasar dari susunan dan fungsi tubuh manusia. Oke, anatomi yaitu ilmu yang mempelajari struktur tubuh dan hubungan di antara mereka. Jadi hubungan tentang organ-organ dan hubungan antara organ. Fisiologi yaitu ilmu yang mempelajari fungsi tubuh dan bagaimana tubuh bekerja. Jadi hubungan antar organ dan bagaimana organ tersebut bekerja. Sistem organ tubuh yaitu terdiri dari tulang kerangka, sistem saraf, sistem otot, sistem panca indera, sistem pernafasan, sistem jantung dan pembuluh darah, sistem pencernaan, sistem saluran kemih, sistem reproduksi, dan sistem endokrin. Fungsi dari tulang adalah yaitu untuk menyangga tubuh, memberikan bentuk tubuh, melekatkan otot sebagai alat penggerak, dan melindungi organ dalam. Macam-macam bentuk tulang yaitu dari tulang panjang, bentuknya silinder dan ujungnya besar, seperti tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang tungkai atas dan bawah. Tulang pendek atau kubus yaitu ruas tulang belakang, tulang gepeng atau tulang seperti tulang belikat dan tulang iga, tulang tak beraturan yaitu tulang tangan dan tulang kaki. Sistem tulang kerangka bagian-bagiannya terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang iga, tulang lengan atas, tulang lengan bawah. Itu ada 2 tulang yaitu tulang pengumpil dan tulang hasta. Tulang telapak tangan yaitu tulang karpal dan metakarpal yaitu pergelangan dan telapak tangan. Tulang jari tangan yaitu tulang falanks. Tulang panggul, tulang tungkai atas atau paha. Tulang tempurung lutut. Tulang tungkai bawah juga terdiri dari 2 tulang yaitu tulang kering dan tulang betis. Tulang telapak kaki dan tulang jari kaki. Oke, sistem tulang kerangka pada tengkorak yaitu terdiri dari tulang-tulang pipih yang dihubungi oleh sutura, yang dihubungkan oleh sutura. Sutura itu terdiri dari tulang lunak yang menyatukan tulang keras di bagian tengkorak. Tulang belakang terdiri dari tulang-tulang pendek atau ruas-ruas agar tubuh dapat bergerak ke berbagai arah. Di antara ruas tersebut ada yang namanya tulang rawan yang sebagai bantalan. Tulang punggung kita itu terdiri dari 33 ruas yaitu tulang leher sekitar sebanyak 7 ruas, tulang punggung 12 ruas, tulang pinggang 5 ruas, tulang pinggul 5 ruas, dan tulang tungging atau tulang ekor 4 ruas. Ini tulang punggung kita bentuknya seperti huruf S. Struktur tulang punggung kita bentuknya huruf S, ada yang maju kita sebut lordosis, ada yang melengkung ke dalam kita sebut sebagai kifosis. Ruas tulang belakang berbentuk lengkung yang kita sebut sebagai curvatura vertebralis. Yang melengkung ke depan kita sebut lordosis, itu di daerah cervicalis atau leher dan daerah lumbal atau tulang pinggang. Yang agak melengkung ke belakang atau kifosis di daerah thoracalis atau tulang dada, dan tulang sakralis atau tulang panggul di bagian panggul. Tulang iga terdiri dari 12 pasang, yang tulang iga 1 sampai 7 melekat pada tulang dada. Ya, jadi kalau ada tulang di tengah dada, itu namanya tulang dada, di situ melekat iga kita 1 sampai 7. Tulang iga 8 sampai 10 melekat pada tulang rawan dari tulang iga di atasnya. Tulang iga 11 sampai 12 melayang. Di belakang setiap tulang iga melekat pada ruas tulang belakang di daerah punggung. Tulang panggul terdiri dari 3 pasang yaitu tulang usus, tempat di mana usus duduk, 1 pasang, tulang duduk atau ischium, dan tulang kemaluan atau pubis 1 pasang. Tulang alat gerak terdiri atas alat gerak atas dan alat gerak bawah. Alat gerak atas terdiri dari tulang yang bergerak kurang bebas, yaitu misalnya tulang selangka, tulang belikat, dan tulang yang bergerak bebas seperti tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Tulang alat gerak bawah terdiri dari tulang yang bergerak kurang bebas, yaitu tulang panggul, dan tulang yang bergerak bebas, yaitu tulang tungkai atas, tulang tungkai bawah, dan telapak jari kaki, dan tulang jari-jari kaki.
Nah, ini seperti ini, eee, sendi-sendi kita ya, yang sendi yang bergerak bebas dan tidak sendi ada sendi engsel. Sendi engsel itu seperti pintu yang hanya satu arah, atau ada sendi yang, bisa bergerak memutar. Rongga dalam tubuh manusia, kita, di tubuh manusia itu juga terdapat yang namanya rongga, rongga terdiri dari rongga dada, mulai dari bagian bawah tulang leher sampai ke sekat rongga dada atau diafragma. Isinya, pipa udara atau trachea, paru-paru, jantung, dan pipa makanan atau saluran pencernaan, dan pembuluh darah besar. Rongga perut atau cavum abdomen dimulai dari tadi ya, diafragma, sampai ke rongga panggul, ke bagian atas rongga panggul. Isinya ada lambung, usus, hati, kandung empedu, pankreas, limpa, eee, dan se eee, dan sebagainya. Ini rongga tengkorak kita, ini ada rongga tengkorak, di sini ada rongga tulang belakang yang isinya sumsum tulang belakang. Ini rongga dada yang terdiri dari saluran nafas dan paru-paru. Ini ada sekat rongga dada yang kita sebut diafragma. Ini rongga perut yang terdiri dari, ada usus, ada jantung, ada usus, ada lambung, ada pankreas, ada hati, ada ginjal, ada limpa, dan rongga panggul, dan rongga panggul terdiri dari organ-organ reproduksi dan bagian akhir dari, usus atau, rektum. Ya, sistem saraf kita terdiri dari susunan saraf pusat, yaitu susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat terdiri dari otak dan susun tulang belakang atau medula spinalis. Otak tersimpan dalam tengkorak, susun tulang belakang tersimpan dalam ruas-ruas tulang belakang. Dari otak keluar 12 pasang saraf otak. Dari susun tulang belakang ada 30 pasang saraf tulang belakang atau saraf spinal untuk mensarafi alat gerak atas dan bawah. Oke, ini susunan saraf pusat kita ya atau otak. Ini ada otak besar dan ada otak kecil yang nempel di belakang, dan ada yang namanya batang otak. Ini sistem saraf manusia, ada susunan saraf pusat, ada susunan saraf tepi. Saraf pusat itu terdiri dari otak dan susun tulang belakang. Susunan saraf tepi itu fungsinya ada saraf sadar dan saraf tidak sadar atau otonom. Nah, saraf tidak sadar ini yang kita sebut saraf simpatik dan parasimpatik, yaitu dia yang mengendalikan dari organ tubuh kita, seperti bernafas, sistem pencernaan, seperti itu. Oke, ini sistem saraf kita yaitu sistem saraf pusat atau dari otak, dan sistem saraf tulang belakang atau sumsum tulang. Oke, ini yang dari sumsum tulang ini ada saraf parasimpatik dan saraf simpatik. Oke. Ini sistem saraf kita ada 12 pasang saraf otak, yaitu olfaktoris yaitu untuk penciuman, optikus penglihatan, okulomotoris itu gerakan bola mata, trochlearis yaitu juga sama gerakan bola mata, trigeminus yaitu wajah, mulut, lidah, yaitu sistem yang ada di pipi ya, yang seperti pipi yang bagaimana kita tersenyum. Terus nervus abducens yaitu gerakan bola mata juga, nervus facialis itu di bagian wajah. Satu akustikus pendengaran dan keseimbangan. Glosopharyngeus yaitu kerongkongan atau pengecapan. Nervus vagus untuk pencernaan, nervus accessorius untuk otot leher, dan hipoglossus untuk otot lidah. Sistem otot kita terdiri dari otot polos, otot serat lintang, dan otot jantung. Otot polos itu bekerjanya di luar kemauan kita. Jadi kontraksinya tidak kuat namun teratur atau kontinu. Biasanya pada saluran nafas, saluran cerna, dan pembuluh darah. Otot serat lintang itu kerja di bawah kemauan kita, kontraksinya kuat dan cepat lelah. Misalnya pada otot rangka. Otot jantung ini khusus ya. Otot serat lintang tapi sifatnya seperti otot polos, yaitu dia bekerja secara otonom. Nah, ini otot manusia, ini otot jantung ya. Seperti otot rangka, bentuknya serat lintang, hanya saja fungsinya seperti otot polos. Jadi dia tidak dikendalikan oleh kemauan kita. Dia seperti itu. Kemudian kalau otot rangka dikendalikan oleh kemauan kita, sementara otot polos atau organ dalam tidak dikendalikan oleh kemauan kita. Tidak dibawa kendali kita. Jadi dia bergerak secara
continue di luar, kendali kita. Oke, panca indera, itu terdiri dari mata yaitu untuk penglihatan, telinga untuk pendengaran, hidung untuk menghidu atau penciuman, mulut dan lidah untuk pengecapan, kulit yaitu untuk, indera peraba. Sistem pernafasan paru-paru terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kanan 3 lobus, bagian kiri 2 lobus. Dibungkus oleh selaput yang kita sebut sebagai pleura. Pada sistem pernafasan, udara masuk melalui hidung, kemudian masuk ke dalam faring, laring, ke trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Dalam alveolus terjadi pertukaran zat oksigen dan karbon dioksida masuk ke dalam darah. Oksigen masuk ke dalam darah, kemudian karbon dioksida dikeluarkan melalui udara pernafasan. Frekuensi normal pada nafas manusia yaitu sekitar 16 sampai 24 kali per menit. Pada bayi dan orang pasca aktivitas frekuensi dapat di atas normal. Jadi pada bayi itu pernafasannya agak sedikit lebih cepat karena luas tubuhnya yang lebar, yang luas dan fungsi pernafasannya yang masih berkembang. Ini paru-paru kita ya yang seperti tabung atau pipa itu kita sebut sebagai trakea atau tenggorokan. Bedakan antara tenggorokan dan kerongkongan ya. Kalau tenggorokan itu adalah sistem pernafasan, sementara kerongkongan adalah sistem pencernaan. Kemudian dia akan masuk bercabang-cabang seperti akar pohon yang kita sebut sebagai bronkus, dan yang lebih halus lagi kita sebut sebagai bronkeolus. Yang paling halus kita sebut sebagai alveolus, yaitu seperti gelembung yang dimana di situ terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, bagian sistem pernafasan yang kita sebut alveoli seperti ini ada banyak pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri dan vena, arteriolus dan venolus, venula. Ya, di situ jadi terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Ya, pada saat kita inspirasi atau menarik nafas, udara akan masuk, rongga dada dan paru-paru akan membesar, melebar sehingga diafragmanya atau sekat rongga dada mendatar sehingga udara bisa masuk dengan luasa. Pada saat ekspirasi, rongga dada akan menyempit, diafragma akan naik dan sehingga udara bisa terdorong ke luar. Baik, ini kita masuk ke dalam sistem jantung dan pembuluh darah. Jantung terdiri dari bagian kanan dan kiri dengan 4 ruangan, yakni serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Jadi ada 4 ruangan ya, di kanan 2 ruangan, di sebelah kiri 2 ruangan. Ada serambi dan ada bilik. Jantung bagian kanan berfungsi memompa darah kotor dari seluruh tubuh ke paru-paru. Sementara jantung bagian kiri sebaliknya, yaitu memompa darah yang bersih yang mengandung banyak oksigen ke seluruh tubuh. Jantung berukuran sebesar kepalan tangan manusia, ya, jadi menyesuaikan dari masing-masing manusia itu sendiri. Jadi sesuai dengan ukuran tubuhnya, yang dibungkus oleh selaput yang disebut perikardium. Ini susunan jantung kita. Yang sebelah kiri ada 2 ruangan, yaitu bilik kiri dan serambi kiri, dan kanan juga bilik kanan dan serambi kanan. Dari kiri dikeluarkan darah yang kaya akan oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh, dan dari bagian kanan masuk pembuluh darah yang kaya dengan karbon dioksida yang dikembalikan ke jantung untuk diolah untuk agar menjadi penuh dengan oksigen kembali dan diedarkan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ada 3 macam, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah kapiler dan pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Warna darahnya merah terang karena banyak mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Jadi di arteri pulmonalis itu justru kebalikannya, dia yang membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru. Nah, dari pembuluh paru-paru, pembuluh baliknya yang ke jantung, dia justru membawa oksigen. Aliran darah cepat dan memancar. Apabila terjadi luka, dia ciri khasnya aliran darahnya cepat dan memancar. Pembuluh darah kapiler merupakan anyaman pembuluh halus di kulit. Warna darahnya merah segar, pada sifatnya merembes. Jadi kalau misalkan luka di atas kulit, ya biasanya kadang-kadang lukanya darahnya seperti tidak keluar, hanya tidak mengalir, hanya menyembul keluar secara perlahan.
Pembuluh darah balik atau vena membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung. Warna darah kehitaman karena banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Jadi kebalik. Yang vena yaitu yang balik dari paru-paru ke jantung, justru dia akan kaya dengan oksigen. Kenapa? Karena ditukar di paru-paru. Aliran darah lambat dan tidak memancar ya. Jadi kalau apabila luka, dia aliran darahnya tidak serta-merta muncrat ya, dia hanya merembes atau mengalir. Ini pembuluh darah arteri berwarna merah, dia otot-ototnya lebih kuat dan tebal. Sementara kalau pembuluh darah vena itu dia otot-ototnya lebih tipis. Nah, dan dia memiliki katup. Katup untuk apa? Supaya karena dia alirannya lambat, supaya tidak kembali ke aliran awal. Jadi terdapat katup di sini supaya darah tidak kembali ke aliran awal. Oke, sistem pencernaan. Kita lanjut ke sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah suatu proses biokimia untuk mengolah makanan menjadi zat yang mudah diserap oleh saluran lendir usus halus. Organ pencernaan kita meliputi pipa makanan, mulai dari pipa makanan yaitu esofagus atau kita bilang sebagai kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, empedu, dan pankreas. Ini organ pencernaan ya. Beberapa proses pencernaan yaitu mulai dari pengunyahan dilakukan oleh gigi, penelanan dibantu oleh lidah dan air liur, pencairan dan pencernaan itu terjadi di lambung. Penyerapan terjadi di usus halus. Ini sistem pencernaan kita mulai dari mulut, kemudian kita masuk faring ya. Faring itu persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Oke, kita masuk ke kerongkongan, masuk ke esofagus, kemudian ke lambung, kemudian usus halus, dan usus besar dan sampai ke anus. Nah, di sini ada hormon-hormon yang dikeluarkan oleh pankreas dan hati. Oke, kita masuk ke sistem saluran kemih, yaitu terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal ada 2 buah, kanan dan kiri, terletak di belakang rongga perut. Jadi dia tidak di dalam rongga perut, tapi agak di belakang. Ginjal kiri lebih tinggi 1-2 cm dari ginjal kanan. Oke, ginjal terdiri dari banyak glomerulus, yaitu tempat di mana untuk mensekresikan zat-zat tertentu dan menyaring zat-zat yang tidak digunakan lagi. Ini ginjal kita ada di kanan dan kiri, di atasnya ada segitiga ini adalah hormon, ada kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal yang menghasilkan hormon. Ada keluar saluran, kemudian masuk ke dalam penampung kencing yaitu kandung kemih. Oke, sistem reproduksi, kita masuk ke sistem reproduksi, yaitu yang pertama sistem reproduksi laki-laki atau dari skrotum atau kantong testis. Ada saluran sperma yang mengalirkan sperma dari testis ke keluar dari penis. Kemudian ada vesika seminalis, yaitu yang memproduksi cairan semen, dan penis yaitu saluran reproduksi keluar. Sistem reproduksi perempuan yaitu terdiri dari genitalia interna dan eksterna. Yaitu yang interna yaitu terdiri dari indung telur, rahim atau uterus, saluran telur atau tuba falopi, dan vagina dan sarung vagina. Genitalia eksterna yaitu mons pubis yaitu atau tulang kemaluan, bibir besar, bibir kecil, dan vulva dan introitus vagina. Yang terakhir yaitu kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kumpulan atau sejumlah kelenjar yang fungsi utamanya menghasilkan hormon, kemudian melepaskan hormon tersebut langsung ke dalam aliran darah. Sedangkan hormon adalah zat kimia yang dilepaskan ke dalam darah yang mempengaruhi kegiatan di dalam sel. Hormon merupakan zat kimia yang bersifat katalis atau pengubah, di mana hormon tidak mengalami perubahan dalam zatnya. Jadi dia hanya bersifat sebagai katalis atau perantara. Oke, ini hormon-hormon kita yaitu yang dari otak, kelenjar hipotalamus, ada paratiroid yaitu di bagian leher atau kelenjar tiroid, ada kelenjar pituitari, di atas ginjal tadi ada kelenjar anak ginjal, di bagian jantung juga ada, di bagian-bagian lemak, untuk laki-laki di bagian testis, dan untuk perempuan di bagian ovarium atau di indung telur.
Kelenjar endokrin merupakan sistem yang mencakup aktivitas beberapa kelenjar yang mengatur dan mengendalikan aktivitas struktur tubuh, baik sel, jaringan, maupun organ. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus sehingga, sekret langsung bermuara ke dalam pembuluh darah oleh karena itu disebut sebagai kelenjar buntu. Jadi, kelenjar endokrin ini dia akan mengeluarkan cairannya langsung merembes ke dalam pembuluh darah. Oke, sekret kelenjar endokrin adalah hormon yang berfungsi mengatur proses homeostatis, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku pada tubuh makhluk hidup. Pada akhirnya, hormon mengendalikan fungsi dari organ secara keseluruhan, di antaranya yaitu hormon mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan, perkembangbiakan, dan ciri-ciri seksual. Hormon mempengaruhi cara tubuh dalam menggunakan dan menyimpan energi, dan juga mengendalikan volume cairan dan kadar air dan garam di dalam darah. Oke, kesimpulannya, sistem organ, anatomi, dan fisiologi tubuh manusia membentuk suatu sistem yang bekerja saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Seperti tadi ya, endokrin akan mengaruhi fungsi dari organ tubuh dan tulang anggota tubuh yang lain dipengaruhi oleh fisiologi anggota tubuh yang lain. Oke, baik. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.